Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Kelompok 8 ini terdiri dari absen 2 Aditya Rafdani Prayoga, absen 15 Dinda Dian Nurfadilah, dan absen 27 yaitu saya sendiri Mary Hardianti Putri, dan yang terakhir absen 36 Risnada Adelia Andini. Mari kita simak materi dari kelompok 8 ini. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat: yang pertama, memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Yang kedua, memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Di bab ini, kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama, Muhammadiyah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Salafi. Dan yang keempat, Hizbut Tahrir. Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Nah, kehadiran Muhammadiyah ini merupakan awal dari sebuah gerakan Islam modernis yang melakukan perintisan pemurnian akidah atau purifikasi sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Nah, kata Muhammadiyah ini bisa diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad. Untuk ajaran dan pemikiran, yang pertama, pengamalan ibadah yang secara eksplisit sesuai yang tertulis dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru. Yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Untuk basis massa, lebih dari 25 juta muslim Indonesia itu merupakan pengikut Muhammadiyah. Basis sosialnya itu adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani yang mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Nah, untuk pendekatan dakwah ini cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip: tafsir atau menyenangkan, islah atau memperbaiki, tajdid atau memperbarui. Nah, dalam realitanya ini, Muhammadiyah fokus pada pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan terbukti banyak sekolah-sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut dengan NU. NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Untuk pendekatan dakwahnya ini, dalam dakwah NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawasuh, dan istidal. Untuk ajaran dan pemikiran NU ini, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Itulah ajaran dan pemikiran dari NU. Sedangkan basis masanya NU ini yaitu untuk populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dengan berbagai profesi. Yang sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Materi yang ketiga adalah Salafi. Salafi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan masuk ke Nusantara karena dibawa oleh beberapa ulama dari Sumatera Barat pada awal ke-19. Salafi atau di Indonesia biasa dikenal dengan nama manhaj.
atau Jalan Orang Salaf. Organisasi ini merupakan organisasi orang Muslim yang menganjurkan penafsiran benar dan literal dari ajaran Islam yang sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dipraktekkan oleh para pendahulu yang saleh atau biasa dikenal dengan salaf as-salih. Pendekatan dakwah salafi. Dalam urusan agama, para pengikut salafi tidak ada kata kompromi. Apabila yang dipandang tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka akan ditolak tegas. Mereka bertindak seperti itu karena ingin mengajak kembali orang-orang untuk mencontoh salaf as-salih. Basis yang ketiga adalah basis massa. Pengikut salafi saat ini masih sangat sedikit dan umumnya adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh ustadz tamatan Timur Tengah. Untuk ajaran dan pemikiran, para salafi ingin berupaya membersihkan ragam bid'ah atau hajr mubtadi. Dan yang kedua, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Lalu ada Hizbut Tahrir atau HT. Yang pertama, latar belakang. Didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Lalu yang kedua, ada ajaran dan pemikiran, yaitu yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh khalifah. Lalu yang ketiga ada basis massa, yaitu mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lalu yang terakhir ada pendekatan dakwah, yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demonstratif publikatif. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa keempat organisasi di atas memiliki perbedaan sehingga mereka sulit untuk disatukan. Kebanyakan perbedaan tersebut terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang dan fikih. Sementara untuk persoalan ushul atau pokok dan akidah, hampir semua organisasi tersebut adalah sama. Terima kasih telah menyaksikan ulasan materi kelompok 8 ini dengan judul Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia ini. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin meminta maaf apabila ada salah kata maupun salah bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.